Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Bu, baik. Pagi Bu, alhamdulillah baik. Pagi Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan salah satu dari kalian ada yang memimpin doa. Mbak Fani bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Baik Bu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu akan mengirimkan link presensi ya di obrolan Google Meet. Sebentar. Kalian bisa mengisi absennya ya anak-anak. Nah, silakan kalian bisa sambil Ibu menjelaskan, kalian boleh mengisi absennya ya. Apakah kalian sudah tahu apa pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul, yaitu Belum Bu. Nah, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan serta dampak keberlanjutannya. Mungkin salah satu dari kalian ada yang sudah tidak asing lagi yang berkaitan dengan zaman kolonial barat atau pada masa penjajahan Jepang. Kalian pernah dengar kan pastinya? Adapun 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Baik, kali ini Ibu akan membagikan PowerPoint ya. Kalian nanti sambil menyimak ya. Nah, pada slide ketiga, di sini ada menu utama ya yang harus kalian ketahui dan penting, yaitu yang pertama ada ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, transportasi, dan komunikasi. Nah, berikut ini Ibu akan menunjukkan media pembelajaran yaitu panggung gambar. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum Bu. Sudah terlihat ya, sebentar. Nah, dari ketiga gambar ini berkaitan di bidang yang akan Ibu jelaskan nanti. Dan di 3 ini sudah mewakilkan 3 bidang ya. Ada 3 menu utama penting juga. Nah, yang pertama ini ada gambar Lawang Sewu. Nah, yang pertama ini berasalnya dari mana ya Mbak Mala? Gambar Lawang Sewu. Iya, betul. Lalu berikut ini ada gambar apa Mbak Fani? Mungkin bisa menjawab. Rempah-rempah. Ya, betul. Jadi pada waktu penjajahan kolonial barat, kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan mengambil rempah-rempah ya dengan menjajah Nusantara. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia itu sangat melimpah di berbagai wilayah. Bukan hanya menjadi komoditas nilai jual yang tinggi, jadi rempah-rempah juga memiliki manfaat sebagai pengobatan dan kesehatan maupun untuk yang lainnya. Nah, lalu gambar yang ketiga ini ada gambar apa ini Mbak Fisma? Mungkin bisa terlihat. Gambar rel kereta api Bu. Ya, betul. Ini adalah gambar rel kereta api. Jadi perlu kalian ketahui anak-anak bahwa rel kereta api juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu ya pada masa penjajahan sampai hingga saat ini. Nah, kalau zaman penjajahan waktu itu pada masa kolonial barat itu masih menggunakan kereta api uap atau kereta api lokomotif ya yang bahan bakar mesinnya dari minyak dan batu bara. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak gambarnya. Bisa kalian lihat. Jika kalian ingin melihatnya secara langsung, silahkan bisa datang ke Museum Kereta Api atau Kereta Lokomotif yang ada di daerah Ambarawa. Ya, perbedaannya dengan saat ini dan sekarang.
kereta api masih menggunakan mesin yang sederhana kalau dulu. Kalau sekarang pastinya dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke pembahasannya. Lalu ada perubahan pada masa kolonial barat. Yang pertama, perkembangan dalam kegiatan ekonomi. Nah, perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, lalu bagaimana Bu kegiatan produksi saat itu? Produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Nah, hal ini juga mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor yang mengalami kenaikan yang signifikan pada saat itu. Next. Nah, apakah pemerintah juga melakukan usaha lain, Bu? Ya, pemerintah juga melakukan usaha lain seperti pengenalan tanaman baru. Nah, jadi kalian tidak perlu melihat sisi negatifnya saja ya anak-anak, jadi juga ada posisinya yaitu penemuan tambang-tambang. Nah, pembukaan lahan pada masa kolonial saat itu juga dilakukan baik untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, logam, emas, nikel, tembaga, dan lainnya. Nah, tambang-tambang ini saat ini pun juga banyak tersebar ya di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, nah, di bidang perkembangan transportasi dan komunikasi. Jadi pada zaman penjajahan Belanda banyak dibangun seperti jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Nah, pasti di daerah kalian juga ada kan bangunan stasiun kereta api untuk menunjang transportasi masyarakat. Nah, ada juga pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi untuk mendorong mobilitas barang dan jasa yang juga sangat cepat. Kemudian ada transportasi laut yang juga dibangun pada waktu itu, sampai sekarang juga masih ada ya di berbagai dermaga juga di daerah di Indonesia. Nah, kemudian perubahan dalam pendidikan. Coba anak-anak perhatikan gambar sistem pendidikan pesantren di samping. Pendidikan tersebut berkembang di berbagai daerah pada masa sebelum kedatangan bangsa Barat. Nah, lalu bagaimana pendidikan pada masa kolonial Barat? Pada masa kolonial Barat terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah itu dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Nah, salah satu contohnya yaitu sekolah taman siswa ya yang berada di daerah Yogyakarta. Merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Nah, apakah kalian tahu itu gambar siapa anak-anak? Ya, itu adalah gambar Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Nah, jadi Ibu mau bertanya pada kalian, apa perbedaan yang terlihat pada pendidikan masa kolonial dengan masa sekarang anak-anak? Mbak Mala mungkin bisa menjawabnya. Ya, Bu. Jadi pendidikan masyarakat dan masa kolonial lebih mengutamakan karakter, sedangkan pendidikan pada masa modern lebih mengutamakan pada nilai akhir atau rangkaian tugasnya. Nah, betul. Jadi, kurang lebihnya pada zaman tersebut itu pendidikan lebih berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak pada siswa mulai pembelajaran yang dibiasakan ya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sedangkan di zaman kita ini, seperti kalian ini, pendidikan itu lebih berorientasi pada nilai akhir yang diperoleh mulai rangkaian maupun tugas. Next, dalam aspek budaya, kedatangan bangsa saat itu ke Nusantara juga mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari kosakata, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Nah, kalian bisa lihat kan gambar di PowerPoint tersebut? Nah, Ibu mau bertanya untuk Mbak Fani. Itu adalah jenis musik apa Mbak Fani? Mungkin bisa dijawab. Mbak Fani? Ya, Bu. Nah, gambar tersebut adalah jenis musik apa Mbak Fani? Musik keroncong, Bu. Iya benar, itu adalah musik keroncong yang pada saat itu sangat digemari masyarakat di Indonesia hingga saat ini juga ya. Nah, musik keroncong lahir dari perpaduan budaya barat serta
timur. Nah, ada perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, perubahan dalam aspek ekonomi. Nah, sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian. Jadi saat itu, kedatangan Jepang sangat membawa dampak yang buruk bagi bangsa kita. Nah, putusnya hubungan dengan perdagangan dunia sangat mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Berbeda saat sebelum kedatangan Jepang. Yang kedua, ada perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan saat itu sangat menurun. Perubahan dalam aspek budaya. Nah, Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Jadi, hal ini sangat menimbulkan pengaruh, yaitu pengaruh budaya, serta adanya perlawanan di berbagai daerah. Jadi saat itu, rakyat kita sangat menentang ya, karena ada kedatangan Jepang dalam berbagai aspek, termasuk aspek budaya. Nah, tradisi Jepang juga dikenalkan di sekolah-sekolah saat itu, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang. Dan kita juga dipaksa untuk menghormati bendera Hinomaru, bendera milik Jepang, serta melakukan gerak badan, Taiso, dan Seikerei. Nah, Seikerei itu semacam upacara untuk menghormati dewa matahari atau menghormat ke arah matahari, terbitnya matahari dengan benar. Nah, upacara ini, Seikerei ini, bertujuan untuk sebagai menghormati dewa matahari dan juga kaisar Jepang. Kemudian, perubahan dalam aspek sosial. Pada masa penjajahan Jepang diberlakukannya politik dan menyerahkan padi secara paksa, atau dikenal dengan istilah sistem tanam paksa ya, sehingga sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia yang menyebabkan kelangkaan bahan pangan serta pola hidup yang sangat bergeser. Nah, lalu bagaimana Bu keadaan rakyat Indonesia pada saat itu? Kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi rakyat Indonesia mendapat tekanan-tekanan yang menyebabkan perubahan dasar dalam aspek fisik maupun psikologisnya. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai panggung gambar ya. Gambar ya, ini gambar pada saat rakyat Indonesia mencari tambang ya anak-anak. Lalu ini ada gambar rempah-rempah. Kemudian ini adalah gambar kedatangannya bangsa barat atau saat itu melakukan ekspedisi perdagangan di berbagai dunia. Lalu ini tadi yang Ibu tunjukkan, yaitu ada gambar uang kertas dan ini adalah gambar uang logam. Nah, dari ke-5 gambar tadi termasuk dalam di bidang ekonomi. Kemudian, nah, 3 gambar ini ada, ini gambar jalan raya, ini gambar kereta api lokomotif, dan ini adalah gambar jaringan telepon. Nah, dari ketiga gambar ini masuk ke dalam aspek atau bidang transportasi dan komunikasi. Kemudian, nah gambar 2 ini pendidikan zaman sekarang ya anak-anak, sama seperti kita. Kemudian ini ada dulu orang Belanda asli ya yang mengajar rakyat Indonesia atau anak-anak Indonesia pada saat itu, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan 2 gambar ini masuk di dalam aspek pendidikan. Nah, kemudian ini ada contoh gambar. Ini dalam aspek budaya, ada musik, ini pengaruh baju. Nah, ini dikenal dengan noni-noni Belanda ya. Kemudian ini baju adat tradisional Belanda pada saat itu. Kemudian, dan Jepang juga mempengaruhi aspek di bidang budaya. Seperti contoh gambar ini pengaruh bajunya. Nah, tidak hanya itu ya. Nah, ini tadi gambaran tentang Seikerei, semacam upacara penghormatan ya anak-anak. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih ini. Jadi, penduduk pribumi saat itu dipaksa oleh pemerintahan Jepang. Kemudian
di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi kurang lebih seperti ini ya sistem tanam paksanya ya untuk masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian ini ada gambar saat penduduk pribumi ya melawan untuk upacara Seikerei. Mereka tidak mau ya, ini kurang lebih gambarnya militer ini memaksakan kepada rakyat kita ya, sangat memaksakan kehendaknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambar-gambar baik di bidang pendidikan, budaya, transportasi, komunikasi, dan di bidang sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke materi 2, Ibu akan memberikan kalian atau mendengarkan musik ya. Kalian nanti bernyanyi bersama ya, yaitu lagu Apuse, lagu daerah dari Papua. Baik, Bu. Ibu akan mengirimkan LKPD pertama ya anak-anak. Sebentar. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, kalian boleh membukanya atau nanti saja setelah Ibu selesai menerangkan semua materi ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang peranan pada suatu lembaga politik dan aturan atau fungsi lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, peranan pada lembaga politik dan lembaga sosial. Jadi, lembaga politik yang ada di masyarakat dalam susunan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, serta lembaga kemasyarakatan desa. Pengertian lembaga sosial. Nah, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan, ekonomi, agama, keluarga, dan pendidikan. Nah, selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakatnya dapat hidup dengan teratur, aman dan damai, serta tidak terjadinya perselisihan atau tidak timbulnya masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Nah, dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadian dalam masyarakat. Tiap anggota keluarga pasti mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya ya, keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, anak. Nah, kakak atau adik ya. Ayah ini berperan sebagai ayah sekaligus kepala rumah tangga. Nah, ayah ini juga bekerja ya perannya untuk menghidupi keluarga. Kemudian ibu berperan sebagai ibu rumah tangga. Tidak hanya ibu rumah tangga ya, ibu juga memiliki profesi seperti guru atau usaha dan lainnya, serta mengayomi anak-anaknya dan menyayangi anak-anaknya. Nah, serta anak tugasnya apa? Anak tugasnya belajar maupun bersekolah dan membantu orang tua dan keluarga. Nah, seperti itulah ya peran dan fungsi dari keluarga masing-masing ya. Kemudian ada lembaga agama. Fungsi dari lembaga agama yaitu sebagai pedoman hidup manusia terhadap Tuhan, manusia lain, dan alam sekitar. Berikutnya sebagai sumber kebenaran, seperti gambar di samping. Ketiga, lembaga ekonomi berfungsi untuk memberi pedoman, mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar di samping ada koperasi usaha bersama. 4. Lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan adalah
sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, karena pendidikan juga sebagai investasi jangka panjang untuk kita. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini anak-anak? Mbak Mala bisa menjelaskan kesimpulannya? Jadi berbagai lembaga kemasyarakatan terjadi di desa mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah organisasi kepentingan masyarakat setempat. Nah, iya betul, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kita itu tidak dapat hidup sendiri, pasti kita sangat membutuhkan bantuan orang lain ya, dengan adanya lembaga politik, lembaga sosial, dan lembaga yang ada di lingkungan sekitar kita, itu semuanya untuk menunjang kebutuhan dan kesejahteraan kita. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan LKPD 2 dan LKPD 1 ya. Yang LKPD 1 tadi udah Ibu kirimkan ya anak-anak. Untuk linknya LKPD 2 akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Nah, Ibu juga punya oleh-oleh untuk kalian. Itu apa? Penugasan di rumah. Nah, bisa kalian simak ya untuk tugas di rumah, yaitu bentuknya kelompok dengan teman sebangku ya. Pada materi yang kedua yaitu berbentuk tanya jawab pada orang tua dan keluarga atau sekitarnya. Kemudian hasil wawancara tersebut ditulis dan disimpulkan bersama. Nah, tugas rumah ini dikumpulkan melalui Google Form ya. Seperti biasa, linknya akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Baik, kalian tidak adakah yang ingin ditanyakan? Gue izin bertanya. Iya, Mbak Fisma. Tugasnya dikumpulkan kapan ya, Bu? Ya, tugasnya itu maksimal minggu depan ya, mendekati H-1 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Nah, baik, apakah sudah jelas anak-anak untuk penugasan mandiri dan penugasan kelompok? Sudah jelas ya. Nah, apabila nanti ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan lagi, silakan nanti bisa bertanya melalui WhatsApp group ya anak-anak. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian selama mengikuti proses pembelajaran ini? Perasaannya apakah senang, bahagia, dan lainnya? Mungkin kalian bisa Menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali ya. Bu. Karena pembelajaran daring ini juga cukup sulit ya, adanya hambatan sinyal dan lain-lain. Nah, jadi terima kasih ya anak-anak sudah menyimak dari awal hingga akhir. Ibu sangat mengapresiasi kalian selama mengikuti pembelajaran online ini walaupun ada kendala hambatan, sinyal, atau yang lainnya. Nah, apabila ada salah kata, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya apabila membuat kalian jenuh, bosan, atau yang lainnya. Nah, jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini. Baiklah, Ibu akhiri sampai sini ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.